Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fikri Marina, absen 2 dari kelas 1244. Saya akan membacakan kesimpulan saya mengenai acara talkshow pada tanggal 31 September kemarin. Film G30 SPKI memberikan fakta-fakta yang diperhalus dalam masa pemberontakan. Acara tersebut diadakan untuk meluruskan sejarah dan mendapatkan fakta yang sebenarnya dari pelaku atau saksi peristiwa G30 SPKI. Menurut Ridwan Saidi, film G30 SPKI ini tidak boleh ditonton karena beliau mengatakan bahwa mereka sudah mengira dirinya kuat, sehingga kenapa film tersebut tidak ditayangkan di depan umum. Sedangkan menurut sisi kita harus diberi tayang karena terlihat sejarah. Dari cara-cara narasi sejarah yang beredar, menurut Ridwan film kita yang lebih bagus karena buku sejarah umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Komunisme PKI semakin percaya diri. Insiden belakangan berturut-turut, kita tidak pernah bisa mendapat penjelasan. Bahkan ada orang berani menulis buku "Aku Bangga Anak PKI" dan anak PKI masuk parlemen. Menurut Ridwan, mereka merasa ada kekuatan karena banyak partai-partai di kader Cina dikirim ke Cina, bahkan ada partai yang tukar-menukar kader. Dalam konteks ke Indonesia, relevansi PKI hidup kembali ada kecenderungan sebuah pemerintahan ingin menonjolkan apa yang menjadi menonjol bagian-bagian sejarah. Peristiwa G30 SPKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang tidak boleh terulang. Dahulu, setiap tanggal 30 September, tepat pukul 10 pagi, film G30 SPKI wajib diputar dan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkannya peraturan ini dimaksudkan pemerintah guna mengenang peristiwa telah gugurnya 7 perwira tinggi militer Indonesia yang hingga akhirnya pada Oktober 1998, keharusan menonton film tersebut dihapus bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Film arahan sutradara Arifin C. Noor itu dianggap sebagai film yang tidak sepenuhnya menggambarkan peristiwa G30 SPKI. Kesimpulan dari keseluruhan talkshow tersebut yaitu film G30 SPKI adalah benar adanya. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Ridwan Saidi, film tersebut dibuat dengan versi yang lebih halus daripada versi aslinya, dan itu tergantung sudut pandang masing-masing orang yang berpendapat bahwa kejadian di film tersebut dominannya menonjolkan tindakan Pak Harto saja. Memang seharusnya sejarah itu tidak boleh ditutupi, tetapi harus betul-betul dibuat dengan versi yang sesungguhnya, dan harus sesuai dengan realitanya. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa sejarah itu benar apa adanya, karena para pelaku sejarah tidak selamanya berumur panjang. Banyak mungkin kakek nenek kita yang mengalami kejadian itu telah wafat. Permasalahan yang sedang kita alami saat ini adalah krisis informasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pihak yang menyatakan bahwa tragedi yang ada di film itu salah atau bohong. Harusnya ada sejarawan netral yang ditunjuk untuk melakukan kajian dan membahas lebih rinci tentang kejadian kemanusiaan di masa lampau, lalu membuat buku bukti sejarah, agar generasi milenial ini tahu bagaimana situasi pada tragedi itu. Generasi milenial ini perlu tahu agar bisa dijadikan pembelajaran, supaya sejarah tak terulang kembali. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan sikap nasionalisme serta kesadaran bela negara mereka.